Halo teman-teman semua, kembali lagi di kelas Antropologi Museum. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Museum Antropologi and the Cabinet of Curiosities. Apa itu? Dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama adalah museum dan praktik koleksi, the Cabinet of Curiosities itu sendiri, museum and the social distinction, relasi antropologi dan museum, antropologi, museum dan kolonialisme, museum etnografi di awal, dan kemudian poin-poin apa saja yang sebaiknya teman-teman ingat. Nah, kita buka dulu dari museum dan praktek koleksi. Kenapa ini penting? Teman-teman, museum berasal dari kata the muse, atau sebenarnya merenung. Tetapi dalam perkembangannya, sebenarnya museum itu diawali dari praktik paling mendasar, yaitu mengumpulkan benda-benda atau collecting, mengkategorikan atau membagi-bagi atau mengklasifikasi, classifying, dan kemudian memamerkan. Itu sebenarnya adalah praktik paling dasar dari kegiatan museum. Mengoleksi atau kegiatan mengumpulkan itu sebenarnya kegiatan yang sangat mendasar, baik hewan maupun manusia. Tetapi ketika manusia, praktik koleksi menjadi pengumpulan yang sistematis terhadap sebuah objek material yang dikendalikan oleh otak, bukan dari dorongan tubuh. Misalnya kita lapar atau kita butuh meminum sesuatu, tetapi dari aspek-aspek kognitif tertentu. Nah, selain itu juga benda-benda koleksi seringkali itu terlepas dari nilai gunanya. Bukan dari fungsi praktisnya, tetapi ada fungsi eksklusivitasnya. Tindakan mengkoleksi dan individu maupun kelompok itu didorong oleh perilaku yang disebut akumulasi posesif atau keinginan memiliki benda-benda untuk dimiliki secara eksklusif gitu ya. Melalui penciptaan hierarki nilai dan eksklusivitas benda. Nah, kalau misalnya benda dimiliki artinya mereka punya nilai-nilai tertentu dan eksklusivitas tertentu yang kemudian menguatkan identitas maupun status sosial budaya dari kelompok maupun individu tertentu. Praktik koleksi sudah lama sekali terjadi sejak awal sejarah manusia oleh masyarakat manapun dan masih terjadi hingga hari ini. Mulai dari pengumpulan tengkorak musuh, mulai dari keramik-keramik yang ada di Cina misalnya dikumpulkan untuk kemudian dipajang, barang-barang antik di Mesopotamia, sampai kalau hari ini kita kemudian mendengar ada orang mengkoleksi mobil sport, atau kemudian tas Hermes, atau kemudian alat musik, dan sebagainya. Nah, kita kemudian berangkat apa yang kemudian disebut sebagai Cabinet of Curiosities. Barang-barang itu kemudian diletakkan di mana kira-kira? Nah, dalam tradisi pengumpulan koleksi, terutama di Eropa, itu benda-benda langka yang dikumpulkan diletakkan dalam sebuah lemari yang kemudian disebut sebagai The Cabinet of Curiosities. Sejarah museum tidak bisa dilepaskan dari fenomena itu, yaitu fenomena The Cabinet of Curiosities. Fotonya seperti yang ada di samping ini. Mungkin teman-teman familiar dengan foto-foto seperti ini. Cabinet of Curiosity atau Curiosity Cabinet adalah lemari keingintahuan atau lemari benda-benda unik yang dimiliki oleh para bangsawan dan raja, terutama di Eropa dulu. Sejak abad pertengahan, kalau di Jerman kita bisa sebut sebagai Kunstkammer atau Wooden Kammer atau Kunstkammer. Kalau di Italia kita biasa disebut sebagai Gabinetto. Apa fungsinya? Salah satunya adalah knowing the world. Lemari ini dimasukkan untuk menampung koleksi tentang gambaran dunia. Jadi orang-orang ingin mengetahui dan kemudian ingin mengumpulkan sesuatu hal yang dianggap menarik di dunia ini. Baik benda-benda alam atau disebut sebagai naturalia, atau benda-benda seni, keagamaan. Ketika penjelajahan dunia dan perdagangan dilakukan mulai abad 15, seperti Christopher Columbus dan sebagainya, tren Curiosity Cabinet ini merebak di Eropa dan dipenuhi oleh benda-benda, di sana kemudian dipenuhi oleh benda-benda koleksi, yaitu naturalia atau benda koleksi budaya atau benda artefak budaya atau kita bisa sebut sebagai etnografika dari masyarakat luar Eropa, karena penjelajahan Eropa pada saat itu mulai menaklukkan dunia baru, dunia di luar Eropa.
Nah, dari benda-benda itu kemudian bisa mengangkat status sosial kebangsawanan atau kelas-kelas elit di Eropa, yaitu ditandai oleh kepemilikan The Cabinet of Curiosity ini. Penjelajahan, perdagangan, penyebaran agama, dan puncaknya pada kolonialisme abad 19 membuat pasar benda-benda naturalia maupun etnografika tersebut semakin marak dan melimpah. Perdagangan benda-benda koleksi melahirkan perkumpulan masyarakat ilmu pengetahuan atau yang biasa disebut sebagai Royal Society. Kalau teman-teman sering mendengar zaman dulu ada Royal Society, itu biasanya adalah kumpulan dari bangsawan-bangsawan maupun elit-elit sosial yang menggemari ilmu pengetahuan. Ya. Dari kelompok-kelompok Royal Society itu kemudian mendorong perkembangan sains atau ilmu pengetahuan yang pada akhirnya kita tahu dari mereka memunculkan banyak universitas maupun kampus-kampus di sana. Jika The Cabinet of Curiosity memajang benda-benda untuk menjadikan dunia menjadi satu, gitu, Theater of Memory, ingin mengenang dunia, mengingat dunia dalam sebuah benda-benda miniatur, ilmu pengetahuan modern lebih mengedepankan pada klasifikasi dan taksonomi. Perbedaannya adalah ketika The Cabinet of Curiosity, benda-benda itu dicampur tanpa ada pengkategorisasian, tanpa ada pengelompokan bahwa benda ini jenis ini, benda itu jenis itu. Semuanya dikumpulkan menjadi satu. Maka kemudian disebut sebagai Theater of the World, Theater of Memory. Nah, ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah tindakan pengumpulan juga. Mengumpulkan dan paling dasar intinya adalah mengklasifikasi. Kita tahu dalam ilmu botani, ilmu biologi, seringkali kita memandang segalanya itu terklasifikasi. Dari klasifikasi hewan, dari klasifikasi tumbuhan, dari klasifikasi makhluk hidup, dan sebagainya. Dasar dari ilmu pengetahuan modern adalah klasifikasi. Pada abad 18, benda-benda koleksi juga mulai diklasifikasi, ditelaah, dan kemudian digolongkan sesuai jenisnya. Entah itu hewan, entah itu hewan yang sudah dikeringkan, entah itu tumbuhan, entah itu budaya bahkan. Kemudian mulai diklasifikasi, sejarah, geologi, arsip, dan sebagainya. Nah, Royal Society itu kemudian memerlukan benda-benda yang dikumpulkan, yang sudah digolong-golongkan itu tadi, membutuhkan ruang repositori untuk kemudian bisa disajikan ke publik. Untuk bisa disajikan ke publik agar masyarakat itu bisa mengenali kesamaan dan ketidaksamaan dari hal-hal tertentu. Repositori inilah yang kemudian disebut museum, teman-teman. Padanan yang lain dari klasifikasi ini, pengumpulan sesuatu menjadi satu jenis, kita tahu kemudian ada kebun botani, botanical garden, atau kemudian ada kebun binatang. Mengumpulkan tulisan dan gagasan menjadi satu, menjadi perpustaka. Mengumpulkan zat-zat tertentu, alat-alat untuk kemudian penelitian tertentu menjadi laboratorium, dan sebagainya. Pada museum, perpaduan antara lahirnya kelas bangsawan, bourgeois dan privat, ini kemudian sains ini menemukan tempatnya. Jadi kebudayaan kelas atas itu menemukan tempatnya pada kehadiran museum ini. Inggris menjadi tempat perkembangan museum pada saat awalnya, khususnya zaman Victorian abad 19 yang merupakan era kolonialisasi yang sedang jaya-jaya. Jadi kita lihat era penjajahan kolonialisasi itu seturut dengan berkembangnya museum di dunia. Museum and the social distinction. Modernitas dan teknologi memunculkan sense of loss dari kebudayaan klasik sebelumnya yang dirasa perlu nostalgia masa lalu. Modernitas membawa perubahan banyak, masuknya teknologi, menggeser peran-peran kerja sebelumnya, menggantikan alat-alat sebelumnya, yang membuat orang-orang merasa dunianya menjadi maju, merasa ada banyak yang hilang, terutama pada hal-hal yang dirasa tradisional. Maka masyarakat merasakan adanya sense of loss. Perlu adanya nostalgia-nostalgia tertentu. Inilah kenapa benda-benda klasik kemudian mulai digemari. Ketika feodalisme atau sistem kerajaan tumbang, untuk menunjukkan kelas sosial atas atau priayi,
terbagi mana yang memiliki selera dan pengetahuan tinggi dalam bidang kebudayaan, mana yang suka hal-hal yang klasik, benda-benda klasik, mana yang tidak. Ini kemudian menjadi batas sosial di mana yang eh, dianggap sebuah kelas sekelompok kelas atas, mana yang tidak. Sampai hari ini kita juga tahu bahwa orang-orang kaya biasanya mengkoleksi benda-benda yang dianggap klasik dan nilainya sangat tinggi. Para kolektor mengubah susunan rumah mereka dari yang sebelumnya koleksi yang tersimpan di Curiosity Cabinet, kemudian membangun ruang pamer baru yang bisa diakses publik. Ini yang kemudian disebut sebagai museum. Kepemilikan museum dan museum itu sendiri dianggap sebagai sebuah institusi kalangan borjuis atau orang kaya atau kalangan privat yang eksklusif. Lantas bagaimana relasi antropologi dan museum, teman-teman? Kemunculan museum dan kemunculan disiplin antropologi sebenarnya sangat terkait erat. Museum lahir dari benda-benda antropologis, antropologi lahir dari kajian-kajian yang ada di dunia museum. Penelitian antropologi selalu terlibat pada pengumpulan. Ya, nanti teman-teman tahu bahwa penelitian antropologi paling tidak mengumpulkan catatan lapangan. Tapi yang lain kemudian juga mengumpulkan artefak benda-benda tertentu. Rekaman-rekaman audio, sisa-sisa kerangka manusia kalau kita di paleoantropologi. Kita mengumpulkan angka-angka, sketsa, spesimen, gambar, diam maupun bergerak. Maka sebenarnya irisannya juga mirip antara kegiatan koleksi baik di antropologi maupun museum. Di beberapa tempat, terutama di Eropa, museum dapat dianggap sebagai tanah air institusional dari antropologi atau disebut dengan institutional homeland yang menyediakan dukungan finansial juga untuk penelitian-penelitian antropologi. Dari museum inilah kemudian ilmu antropologi berkembang. Kemunculan antropologi dan perkembangan pesat museum di Eropa dan Amerika seturut juga dengan masa jaya-jayanya kolonialisme. Ada 3 poin di sini. Museum, antropologi, semua dalam konteks kolonialisme atau penjajahan yang membuat kedua hal ini berkembang pesat. Pentingnya museum di masyarakat Eropa dan praktik kolonialisme membuat banyak universitas-universitas di dunia barat kemudian mendirikan departemen antropologi. Perkembangan teori-teori di antropologi juga dipengaruhi oleh dan mempengaruhi perkembangan museum. Jadi ini adalah relasi yang sangat erat. Maka seperti antropologi, karakter museum etnografi pada awalnya menampilkan budaya milik lian atau the others. Ini kata kunci yang sangat penting dalam kajian antropologi. Lian atau the others. Antropologi atau museum sendiri muncul sebagai sebuah mekanisme pengetahuan untuk mengenali masyarakat di luar Eropa Barat pada saat itu. Mereka kemudian datang entah dari mekanisme kolonialisme, perdagangan, misionaris, maupun penjelajahan, tertarik akan bagaimana situasi sosial budaya masyarakat di luar Eropa yang dianggap berbeda. Masyarakat di luar Eropa ini yang kemudian dalam kacamata pada saat itu dianggap sebagai orang lain atau the others atau lian. Museum etnografi pun juga menampilkan benda-benda yang dianggap lian. Kita di antropologi seringkali sasaran penelitian kita adalah kelompok-kelompok komunitas yang berbeda dari kita yang kemudian kita anggap lian. Disinilah sebenarnya strategi penelitian yang sangat mendalam dari antropologi. Kemudian sebagian museum, terutama museum etnografi, itu lahir pada gelombang pertama, yaitu pertengahan abad 19 sampai abad 20, mendekati awal abad 20. Menandai kolonialisme Eropa di belahan dunia. Museum gelombang kedua baru dilakukan pada akhir abad 19 sampai mendekati pertengahan abad 20. Museum-museum tersebut didedikasikan untuk koleksi, penelitian, dan pameran dari produk eksotis dan terpengaruh oleh ideologi kolonialisme. Kita bisa melihat ada data museum-museum yang kemudian muncul di Eropa pada 2 era tersebut, yang hingga hari ini masih ada. Nah, kira-kira itu yang bisa menjadi pengantar perkuliahan ini. Namun ada kata kunci
yang perlu kalian ingat agar nantinya kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dalam pertemuan ini, kata kunci dan hal-hal yang penting untuk diingat adalah pertama, koleksi, klasifikasi, dan pameran. Teman-teman harus ingat kata-kata ini. The Cabinet of Curiosity, Theater of the Memory, Social Distinction and Cultural Taste, The Institutional Homeland, Kolonialisme, Kebudayaan Lian atau Others, dan Museum Etnografi. Ini adalah bacaan yang bisa teman-teman dapatkan di Brown. Begitu kira-kira dari saya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya.